Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Al-Hajj Fuad Atadallah umrah wa razaqahu sihah wal afiyah wa hafidhahu min kulli adhiyat wal baliyat. Segenap keluarga almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Kiai Al-Hajj Abdul Alim rahimahullah rahmatul abrar. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sosok seperti Kiai Abdul Karim ini di zaman Kiai Abdul Alim ini adalah aziz fi hadzal zaman. Langkah di zaman sekarang ini. Mungkin termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa aliman wa muta'allima. Dunia ini semuanya terkutuk. Yang hidup di atas dunia semuanya terkutuk. Kecuali zikir kepada Allah. Orang yang alim yang ngamalkan ilmu dan ngajarkan ilmunya. Dan orang yang mau belajar ilmu. Zikrullah dan ilm, jadi orang yang alim dan muta'alim ini terkumpul pada sosok almarhum Kiai Abdul Alim. Kita nggak pernah mendengarkan Kiai Abdul Alim itu bingung pekerjaan, bingung jabatan, apalagi rebutan, nggak pernah. Beliau adalah kehidupannya mengajar, baca kitab terus begitu. Ghadwatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Ghadwatun aw rahatun fi sabilillah, sejenak waktu di pagi hari atau di sore hari fi sabilillah, di dalam membela agama Allah, termasuk nasrul ilm dan talabul ilm. Itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Yang sebagian aja diributkan kok sama orang, dibuat rebutan kok. Ini kehidupannya adalah full untuk nasrul ilm, ta'limihi wa ta'allumihi. Dari cerita yang sampai kepada Al-Faqir, beliau itu kalau malam hari enggak tidur. Tidurnya itu cuma hanya ghafwa atau hafwa. Hanya sebentar. Sekedar. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit malam hari tidur, apalagi sudah di malam hari terakhir banyak beristighfar. Malah ada yang baca kanu qalila minal laili ma yahja'un. Jumlah mereka sedikit, enggak banyak. Malam hari enggak kenal tidur. Semalam suntuk digunakan untuk ibadah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang Al-Faqir kenal somut. Enggak banyak bicara. Dan di dalam banyak diam itu banyak hikmah, Pak. As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu banyak hikmah, tapi sedikit yang mau ngerjakan. Yang banyak komentar. Banyak ngomong. Tapi almarhum banyak diam.
tidak berbicara kecuali dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau almarhum tidak mau keluar daripada jalur salafnya. Berpegang teguh. Pengalaman Al-Faqir sama almarhum, waktu Al-Faqir buka radio, ingin mengajak kerjasama dengan Sitogiri untuk ngisi radio saat itu. Jawaban almarhum, minta maaf karena pendahulu kami belum ada yang pernah dakwah lewat radio. Masih ingat itu Al-Faqir. Saat itu juga heran ya, saat itu heran. Tapi kalau sekarang mungkin lebih banyak diem dah, nggak komentar. Karena ternyata kontroversi banyak ada di situ, saling jawab, saling serang, apalagi medsos. Itulah yang terjadi. Karena memang kalau selamat itu Pak, ngikuti pendahulu. Karena itu dalam Thariqah Alawiyah itu ada 3 yang harus dipegang. Ilzam kitabullah wa tiba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Lazimi Al-Quran, lazimi hadis, dan ikuti salaf. Mereka bukan ahlul ilm saja, tapi ahlul nur. Mereka bukan menimbang hanya sekedar dengan ilmu, tapi mereka juga dengan hati. Kenapa? Ilmu bisa dihilah, tapi hati nggak bisa dihilah. Istafti qalbak wa in aftauk wa aftauk wa aftauk. Ilmu masih bisa dihilah Pak, bisa dibuat alat untuk menggapai duniawi. Tapi hati, itulah kejujuran yang sebenarnya. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karita yatali alaihim nas. Saudara, bukan semua salaf, tapi salaf waqtad hadakallah bil aslaf waqtad hadakallah bil aslafi min ahli nufusiz zakiyatihim. Mereka itu adalah min ahli nufusiz zakiyati, orang yang mempunyai jiwa yang sudah suci. Saudara, nufusuz zakiyah, nafas itu adalah awalnya ammarah bisu, ngajak selalu orang itu berbuat jelek. Nafas itu ngajak orang berbuat jelek. Tetapi ketika orang tadi itu bisa melawan nafsu tadi itu, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima, maka nafsu yang asalnya ammarah bisu bisa jadi nafsul lawamah. Nafsu yang talumu sahibaha. Nafsu yang bisa mengkritik orang yang punya nafsu tadi itu dalam rangka untuk menyemangatkan untuk berbuat taat atau meninggalkan segala urusan orang yang tidak baik. Ketika nafsu lawama itu ditekan, maka akan menjadi nafsul mulhamah. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau sudah menjadi nafsul mulhamah, maka akan bisa tahu mana yang fujur, mana yang baik. Ketika diterus nafsu tadi itu ditekan, maka nafsu tadi itu menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Disinilah akan menjadi orang itu menjadi
Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Nafsul mutmainnah ini kalau ditingkatkan lagi akan menjadi nafsun radiyah. Nafsu yang ridho terhadap Tuhannya. Kalau ditekankan lagi akan menjadi nafsun mardiyah. Merasakan ridho Tuhannya. Bukan hanya ridho tapi dia merasakan keridhaan Tuhannya kepada dia. Kalau sudah demikian akan menjadi nafsun kamilah. Kita lihat. Almarhum ini sudah betul-betul menggapai nafsu-nafsu tadi itu betul-betul ditekan. Sehingga orang itu biasanya kalau baca kitab Pak bosan. Almarhum gak bosan. Kenapa? Sudah jadi nafsunya bukan lawamah lagi. Nafsunya sudah menggapai mutmainnah bisa radiyah dan mardiyah. Yang malam hari ketika orang tadi itu kelayapan, almarhum ibadah. Menikmati ibadah. Lau anna ahlal jannati yajiduna ma najidu min halawatil ibadati fi jawfil lail lakanu lafi aisyin thayyib. Seandainya yang ada di surga, kata mereka, mendapatkan kenikmatan yang kami rasakan di malam hari ketika kami ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah, maka di surga itu betul-betul kehidupan yang bagus. Kalau hanya sekedar bidadari, kalau hanya sekedar minuman, buah-buahan, itu menikmati makhluk, tapi mereka bukan menikmati itu, menikmati munajat kepada Al-Khaliq. Bayangkan kalau Anda misalnya saling call terhadap kekasih. Anda terhibur, lupa makan, lupa tidur semuanya. Kekasih mereka adalah Rabbul Alamin. Kekasih mereka adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kadabah man yadda'i mahabbati idha jannahul lailu. Nama anni alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata bihabibih. Bohong sekali kalau orang yang ngaku cinta kepada aku, kata Allah. Malam hari dibuat tidur. Bukankah kekasih itu bermesrahan dalam waktu yang kosong? Di malam hari itu adalah nikmat, saudara. Tapi kita menikmati tidur. Saat Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah inda thuluthil lail yanzilu ila samai dunia fayunadi. Ketika Allah ngajak, ayo. Ente punya hajat, minta sekarang. Ente ingin maghfirah, minta sekarang. Semuanya. Kita tinggal tidur. Alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata bihabibih. Lebih parah lagi bukan tidur, saudara. Malam hari dibuat lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu awas, hati-hati. Inilah sosok-sosok yang demikian ini aziz fi hadzal zaman. Faqad azza fi hadzal zamani musa'idun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufri. Idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa il qulta syarran qala aglika aw tagli. Sedikit orang yang siap membantu kita di zaman ini. Orang yang jujur, yang benar-benar membantu kita sedikit. Mereka ada orang itu adalah orang yang yu'inuka fi majdin, membantu kamu dalam kemuliaan. Wa yanhaka an sufli, yang mencegah kamu daripada urusan-urusan yang rendahan. Kalau kamu ingin berbuat baik, mereka akan nyambut ahlan wa sahlan, mendukung. Mau baca kitab, ya khair. Mau ibadah, oke. Mau, siap. Tidak gulta syarran, tapi kalau kamu itu tadi itu sudah mulai ngajak berbuat jelek, maka tiada pilihan. Satu, kamu menjauh dari aku atau aku menjauh daripada kamu. Gitu ya ikhwani, karena itu sedikit orang yang konsisten. Demikian itu sedikit. Yang kita cari adalah muwafaqatun nafsi. Bukan muwafaqatud din.
bukan muwafaqatus syari', bukan muwafaqatus syariah. Kita cari orang yang seselera dengan kita, walaupun dalam keadaan salah. Kita cari orang yang muji-muji kita, walaupun kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan. Bukan orang yang mengingatkan kita, yang marah kepada kita kalau kita maksiat kepada Allah, kita anggap itu musuh kepada kita, dari kita. Karena itu ya ikhwani, harapan kita semua murid-murid almarhum, semua putra-putra almarhum dijadikan penerus almarhum. Mereka insyaAllah mudah-mudahan jadi anak-anak yang solehin, yang bisa dibanggakan oleh salaf-salaf mereka yang soleh, menjadi khalafun soleh li salafin soleh. Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh orang tua kecuali punya anak-anak yang solehin. Sebagaimana tidak ada yang lebih bisa dibanggakan oleh anak cucu kecuali mempunyai orang tua yang soleh. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang mengecewakan orang tua kita. Orang kita patut dibanggakan, tapi anak cucunya adalah menodai. Lain fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi'sa ma waladu. La haula wala quwwata billah. Kalau kamu membanggakan datuk-datuk kamu yang hebat, pantas mereka hebat. Tapi betapa jeleknya punya anak cucu yang seperti kita, yang mengecewakan mereka semuanya, yang keluar daripada jalur mereka semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tetap tamasuk dengan urwah wuthqa, yaitu mengikuti jejak salafus soleh, yang semuanya mereka itu adalah mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan insyaAllah Sidogiri tetap menjadi ikon Pasuruan yang mengajarkan iktidak dengan salafus soleh. Mudah-mudahan semua yang pernah mengajar dan belajar ada di sini dicatat orang-orang yang bisa mewarisi ilmu-ilmu al-mauruth yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan insyaAllah mereka semuanya menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.